Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita satu yang mengulas terkait menjaga stabilitas pangan di bulan suci Ramadan yang akan dipandu rekan saya, Puja Lestari. Adalah bulan suci yang dinantikan oleh seluruh umat muslim karena banyak keberkahan di dalamnya. Namun bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan, lonjakan harga pangan masih terjadi di sejumlah daerah. Hal ini pun menyebabkan keresahan bagi para pedagang maupun masyarakat. Ramadan, bulan yang suci dan dinantikan umat muslim karena banyak keberkahan di dalamnya. Namun bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan yang setahun sekali ini, lonjakan harga pangan pun kerap mengikuti, hingga membuat masyarakat maupun pembeli dibuat resah dengan kebersamaan momen tersebut. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Harga daging ayam dan telur terus mengalami kenaikan di awal Ramadan 1445 Hijriah. Bahkan saat ini harga daging ayam tembus Rp40.000 per kilogramnya dari harga normal Rp33.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga daging ayam yang cukup tinggi, para pedagang mengaku berpengaruh pada jumlah penjualan yang menurun. Hal ini dikarenakan para pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Ya, mengalami kenaikan. Sekarang berapa, Pak? 40. Sebelumnya? Sebelumnya ya 33, 34 gitu. Berarti berapa persen kenaikan, Pak? Ya berarti naiknya ya antara 7 ribuan itu per kilo. 7.000 per kilo? Iya. Itu terjadi mulai... Kenaikan harga pangan juga terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kenaikan tertinggi pada harga cabai merah keriting tembus Rp120.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah dan tomat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan melambungnya harga tersebut, para pedagang pun sepi pembeli dan berimbas pada omset yang mengalami penurunan cukup drastis dari sebelumnya. Hari ini cabai apa, Bang? Cabai merah keriting Berapa, Bang? 120. Sebelumnya berapa, Bang? Yang harga normal. Normal. Kalau normal mah 30-40-an. Kalau rawit merah berapa, Bang? Sekarang mendingan, sekarang 60.000. Normalnya berapa? 30.000. Kenapa kalau ada kenaikan lagi? Bang, untuk omset gimana, Bang? Berkurang nggak, Bang? Ya berkurang lah. Berapa persen, Bang? 60%-an. Berbeda dengan bahan pangan, memasuki bulan Ramadan, harga beras di beberapa wilayah masih fluktuatif. Salah satunya terjadi di wilayah DKI Jakarta. Setelah sebelumnya harga sempat mengalami kenaikan, kini harga beras kembali mengalami penurunan. Salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang mengatakan, harga beras medium dan premium sudah mengalami penurunan hingga Rp2.000 per kilogram sejak pertengahan Februari 2024. Sementara itu untuk harga beras medium saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Adapun untuk beras premium menyentuh Rp15.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Awal Maret ini masih stabil, terus ntar pertengahan puasa agak turun dikit, terus 1 minggu menjelang Lebaran itu pasti ada kenaikan dikit, terus habis Lebaran itu ntar agak naik dikit lagi, soalnya pasokan masih berkurang karena libur produksi ya. Meski demikian, harga beras diprediksi akan kembali naik memasuki jelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Bank Indonesia mengungkap harga pangan pokok di sejumlah daerah masih belum stabil. Bahkan harga pangan pokok rata-rata di sejumlah daerah mengalami lonjakan yang signifikan. Kenaikan harga pangan pokok terjadi di antaranya pada beras, daging sapi dan ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, hingga cabai. Dalam kurun waktu setahun terakhir, beberapa harga pangan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga terjadi pada bawang putih, beras medium, cabai merah besar, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, gula pasir lokal, minyak goreng, dan telur ayam. Dengan adanya beberapa kenaikan harga pangan pokok tersebut, daya beli masyarakat pun menjadi menurun. Mereka terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian karena uang belanja tidak mencukupi. Kenaikan harga pangan pokok di bulan suci Ramadan terjadi di sejumlah daerah akibat adanya sejumlah faktor penyebab. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan penyebab kenaikan harga pokok tersebut terdiri atas 3 hal, yakni pupuk, El Nino, dan sistem distribusi yang harus menggunakan sistem tani. Amran menjelaskan kelangkaan pupuk menjadi penyebab utama harga pangan melonjak karena menurutnya tidak semua wilayah di Indonesia mendapat distribusi pupuk subsidi yang merata. Menurutnya kelangkaan pupuk sebesar 50% menyumbang kontribusi paling banyak sehingga produktivitas pangan tidak maksimal. Kemarin ada 3 hal. Yang pertama adalah pupuk itu hanya 50% dari kebutuhan. Yang kedua El Nino. Yang ketiga adalah sistem distribusi harus menggunakan kartu tani. Ada saudara-saudara kita yang remote area itu yang berada di Kalimantan, Papua, Sulawesi yang jauh itu biasanya tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan subsidi. Ada 20%. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan penurunan produksi kita. Tetapi yang kontribusinya paling tinggi adalah pupuk hanya 50% dan El Nino. Sementara itu terkait kenaikan harga ayam, daging, dan telur di bulan suci Ramadan, Amran mengatakan bahwa kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya kenaikan itu dapat menguntungkan petani dan peternak agar bisa mendapat tunjangan hari raya pada Idul Fitri 2024. Sejumlah langkah strategis dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga pangan di bulan Ramadan. Salah satunya Perum Bulog yang saat ini terus memantau ketersediaan bahan pangan beras di pasaran. Perum Bulog juga memastikan bahwa stok beras di bulan Ramadan ini tetap aman dan terjaga. Kalau cadangan beras pemerintah, saya kira kita amankan dengan mengkombinasikannya dengan pengadaan luar negeri. Ya. Jadi dan itu sudah kita lakukan, kita membuat rencana-rencana yang sangat ketat dan memastikan pasokan itu tersedia. Sehingga kalau dilihat dari stok pemerintah, menurut saya seperti saya katakan tadi cukup aman dan saya cukup yakin bahwa itu kita bisa jaga. Nah memang Bulog juga sedang memantau dengan sangat ketat bagaimana situasi di dalam negeri. Karena tentunya Bulog juga menginginkan untuk bisa menyerap dalam negeri. Bahkan sebenarnya penyerapan dalam negeri bagi Bulog itu lebih prioritas. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan naiknya harga daging karena banyaknya importasi. Bappenas pun mendorong agar stop melakukan impor daging. Produksi dalam negeri terus ditingkatkan. Kalau kita itu tergantung sama impor, ya, konsekuensinya adalah pada saat currency rate tinggi atau harga di country origin tinggi itu langsung berdampak ke kita. Makanya saya bolak-balik mendorong kita ini nggak
nggak suka impor ya, pengennya mendorong supaya produksi dalam negerinya itu ditingkatkan. Jadi Kan gitu kan? Ini yang bikin izinnya terlambat juga atau gimana Pak? Ya. Kalau misalnya izinnya impor ini kan terlambat Pak, apa salah? Enggak terlambat. Izin kan jadi gini, izin ini kan dikeluarkan, kan ada lihat aja timelinenya kan kelihatan. Malah kita sekarang ini dorong gitu ya, bahwa neraca komoditas itu kita udah selesaikan di Desember ya, neraca komoditas. Tinggal setelah ini kan kita tinggal dorong gitu. Enggak kok, daging sapi, daging kerbau sekarang ada stoknya kok. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengatakan pemerintah tidak hanya harus bisa mengintervensi dengan melakukan operasi pasar murah terkait harga pangan, melainkan pemerintah harus melakukan pengendalian harga di sejumlah pasar tradisional. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, ini harus diingat agar pemerintah juga bisa mengintervensi tidak hanya dengan operasi pasar, melainkan melakukan operasi pengendalian harga di mana beras-beras yang dimiliki oleh pemerintah ini didistribusi atau disuplai ke pasar tradisional. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia memprediksi peningkatan konsumsi pangan terus terjadi di bulan suci Ramadan. Dan jika peningkatan tidak diimbangi dengan suplai yang sesuai, maka akan terjadi lonjakan harga. Mayoritas harga pangan masih mengalami kenaikan selama bulan Ramadan 2024. Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis agar stabilitas harga pangan selama Ramadan tetap terjaga.